Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Agus Cahyono. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SDN Botolinggo 1, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya menyelesaikan tugas 1.1 A.8 Bapak Ibu. Berikut merupakan profil singkat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di kota Yogyakarta tahun 1889 tanggal 2 Mei. Beliau meninggal di Yogyakarta tanggal 28 April 1959. Beliau sangat berjasa terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Meskipun beliau diasingkan di negeri Belanda di sana, beliau tetap memperjuangkan pendidikan Indonesia ini. Beliau memiliki semboyan. Masih ingat Bapak Ibu, ada 3 semboyan yang saat ini masih tetap eksis dan harus kita pegang teguh sebagai guru. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Ingarso Sungtulodo, jika menjadi seorang pemimpin, haruslah mampu memberikan suri teladan. Ing Madya Mangunkarso, yaitu seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Tut Uri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ingarso Sungtulodo di sini, jika kita menjadi seorang guru, kita harus memberikan suri teladan terhadap anak didik kita. Ing Madya Mangunkarso, seorang guru meskipun sesibuk-sibuknya harus mampu membangkitkan atau mengunggah semangat para peserta didiknya untuk menuntut ilmu. Tut Uri Handayani, guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang kepada peserta didiknya. Berikut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ki Hajar Dewantara, pengajar adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang memiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu diibaratkan sebuah benih. Jika seorang petani menanam benih tersebut dengan teknik yang bagus, dengan rasa kasih sayang, dengan matahari penyinarannya cukup, pemupukannya cukup, pengairannya cukup, maka benih itu akan menghasilkan jagung yang sangat bagus. Dan sebaliknya, jika benih kita taruh di tempat teduh, kita
jarang memberikannya air, pupuk, maka benih itu tidak akan menjadi sebuah jagung yang bagus. Begitu juga dengan siswa-siswi didik kita, Bapak Ibu. Diibaratkan sebuah benih, kita harus menyayanginya, kita harus memberikan yang terbaik pada beliau-beliau yang sedang menuntut ilmu, karena pendidikan itu berpusat pada peserta didik, bukan lagi kepada seorang guru. Pemikiran yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Di sini kita sebagai seorang guru haruslah menuntun ke jalan yang benar anak-anak, sehingga beliau bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan menjadi anak yang sukses. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah proses pendidikan. Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Sebagai guru, kita harus memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya agar kita bisa ditiru oleh anak-anak peserta didik kita. Pemikiran itu merupakan sebuah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama adalah sistem Among. Mendidik dengan pola Among, asuh, asih, cinta kasih, dan kekeluargaan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Di sini sebagai guru kita harus memperhatikan kodrat alam dengan kodrat zaman, tapi tidak memperkesampingkan budaya lokal. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang ketiga adalah trikon. Continue atau melestarikan, konvergen, konsentris, memadukan. Intisari pemikiran yang berikutnya adalah tripusat pendidikan. Alam keluarga merupakan lingkungan keluarga, alam perguruan lingkungan sekolah, alam pergerakan pemuda yaitu lingkungan masyarakat. Intisari berikutnya adalah berhamba pada anak. Menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan dari siswa. Di sini banyak sekali guru-guru yang menyalahi arti bahwa berhamba pada anak itu kita harus menuruti apa kemauan anak. Itu salah, Bapak Ibu. Berhamba di sini kita harus mengikuti kemauan yang sesuai dengan pembelajaran, yaitu kita itu mengikuti pola pemikiran anak bagaimana, Bapak Ibu. Lah, jadi di sini sebagai guru kita harus mengikuti apa kemauannya anak, karena anak itu merupakan subjek, bukanlah objek. Intisari yang berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya
gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga membuka tenaga. Intisari berikutnya yaitu adalah bermain adalah kodrat anak. Mendidik dengan metode permainan outbound yang menyenangkan sesuai kodrat anak, di mana kodrat anak ini merupakan kodrat anak adalah hanya bermain, Bapak Ibu. Jadi di sini boleh kita sebagai guru harus memberikan permainan yang menyenangkan bagi anak, tapi permainan itu sangat mendidik, Bapak Ibu. Intisari selanjutnya adalah trilogi kepemimpinan. Sudah dijelaskan tadi, Bapak Ibu, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Menurut profil pelajar Pancasila, mandiri. Mandiri di sini adalah kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Profil Pancasila selanjutnya yaitu bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Selanjutnya adalah kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.